Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mempersembahkan Segenap Hidup. Firman Tuhan mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu." Matius 22 ayat 37. Ini mengisyaratkan bahwa kalau kita mengasihi Allah, kita harus rela mempersembahkan segenap hidup kita bagi Dia. Tentu ini bukan hal yang mudah, tetapi Tuhan menghendaki demikian. Jadi, kalau Tuhan menghendaki, kita pasti bisa. Karena Dia yang meminta, pasti Dia memberikan kesanggupan, kecuali kalau kita tidak mau. Saudara, kita harus menyadari betul bahwa tidak ada pribadi yang sanggup untuk menolong dan menyelamatkan kita dari kebinasaan, kecuali Allah semesta alam, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu lebih dari segalanya. Maka menemukan Allah itu lebih dari keberhasilan atau prestasi apapun juga. Tetapi kita harus tahu bahwa tidak ada cara mudah untuk menemukan, apalagi mengalami Tuhan. Kata anugerah dan kata kasih karunia sering menipu kita. Sering dikesankan dengan anugerah atau kasih karunia membuat seseorang mudah untuk memperoleh sesuatu yang bernilai, yaitu keselamatan, atau dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Seakan-akan keselamatan itu mudah dicapai karena anugerah atau kasih karunia. Padahal anugerah itu tidak mengubah kita. Yang diubah adalah hubungan kita dengan Allah. Keadaan kita belum berubah, masih mengenakan manusia lama, masih berkodrat dosa, tetapi diterima oleh Allah. Kalau kodrat dosa masih ada, tentu hubungan kita dengan Allah belum ideal sebagaimana mestinya. Tetapi dalam hal ini Allah menerima kita. Ibarat anak berumur 5 bulan, 1-2 tahun, masih sempurna di mata orang tua. Umur 4-6 tahun, masih menjadi anak kesayangan, yang kemauannya selalu dituruti. Tetapi itu belum merupakan hubungan atau relasi yang dewasa atau matang. Demikian juga dengan anugerah. Walaupun kita belum sungguh-sungguh benar, kita dibenarkan atau dianggap benar supaya bisa diterima oleh Allah. Hubungan atau relasi ini belum hubungan yang ideal atau seperti yang seharusnya, saudara. Itulah sebabnya dengan anugerah kita memiliki tanggung jawab untuk menjadikan hubungan kita dengan Allah semakin matang, semakin dewasa, dan semakin ideal. Kita mulai masuk proses untuk bisa menjadi atau berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah yang beneran, bukan sekedar status atau sebutan saja. Target kita menjadi serupa Yesus atau sempurna seperti Bapa. Dan justru itu membuat perjalanan hidup kita menjadi berat dan sulit. Seiring dengan pertumbuhan kerohanian kita, hubungan kita dengan Allah harus semakin matang, dewasa, dan ideal. Sebab kita sudah dipilih. Kita adalah umat pilihan. Dipilih bukan ditentukan untuk selamat ya saudara, tetapi justru ditetapkan standarnya, yaitu kudus dan tak bercela. Efesus 1 ayat 4-5.
Itulah yang membuat hidup kita lebih berat dibanding orang yang bukan Kristen. Kita tidak boleh menjadi sekedar baik, tetapi harus sempurna. Karena kita diproyeksikan, ditujukan untuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga, bukan sekedar menjadi masyarakat surga. Jadi kita tidak bisa lagi hidup wajar seperti manusia lain. Banyak orang Kristen atau sebagian besar orang Kristen tidak mengerti hal ini. Maka tepat sekali kalau Tuhan Yesus berkata, jalan yang kalian tempuh itu jalan sempit. Dan ketika orang bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Keselamatan tentu bukan hanya menjadi anggota masyarakat, tetapi menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tuhan Yesus menjawab, berjuanglah untuk masuk melalui jalan atau pintu yang sesak itu. Lukas 13 ayat 24. Banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Artinya, untuk menjadi anggota keluarga kerajaan, kita harus kerja keras, tidak bisa seenaknya, dan harus diusahakan dengan sangat-sangat serius. Terkait hal ini, setan itu cerdik. Dia membuat kita tumpul dengan memenuhi banyak kesibukan yang tidak mengarah kepada kerajaan surga, kekekalan, dan Tuhan Yesus. Maka jangan terkecoh. Tuhan itu bukan barang murahan. Kita harus memperlakukan Tuhan sangat bernilai. Kita harus mempersembahkan segenap hidup kita untuk Tuhan saja. Jangan kita gunakan jam-jam dan hari-hari hidup kita untuk hobi-hobi, kesenangan-kesenangan, atau hal-hal lain yang tidak membuat kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, yang tidak membuat iman kita bertumbuh dan kita tidak menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Bukan tidak boleh ngopi atau bertemu orang, tentu boleh. Bertemu orang-orang yang memang bisa bicara tentang firman, atau karena harus mengunjungi keluarga, orang tua, menguatkan saudara yang lemah, di mana itu bagian dari pelayanan tentunya. Maka hidup kita harus kita petakan. Kelihatannya itu perkara kecil, tetapi jangan main-main. Disitulah kita membuktikan keseriusan kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa hidup wajar lagi. Itu artinya di tengah-tengah dunia kita yang fasik, egois, dengan banyak hiburan dunia dan kesenangannya, kita memilih untuk fokus kepada Tuhan. Kita harus meninggalkan semuanya seperti kata Tuhan. Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Dengan demikian, segenap waktu, pikiran, tenaga harus kita investasikan untuk Dia. Tuhan menjadi dunia kita satu-satunya. Untuk Tuhan kita harus ekstrim, harus fanatik. Sejujurnya, berapa banyak di antara kita yang mengalami Tuhan? Tidak banyak loh saudara. Kita mengenal Allah hanya dari khotbah, buku, atau kesaksian. Kita sendiri tidak mengalami Tuhan. Kita pandang itu terlalu sulit. Tetapi kalau kita menganggap hal mengalami Tuhan itu sangat bernilai, maka kita pasti berani mempersembahkan segenap hidup kita untuk itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.